Dalam beberapa literatur tentang sejarah bangsa Indonesia, pandangan kita mungkin akan segera terpanah pada beberapa gambar seseorang. Meskipun kita mungkin tidak mengetahui identitasnya dengan pasti, kita bisa cukup dengan mudah mengenalinya sebagai seorang bangsawan muda yang penuh dengan rasa bangga dan kesombongan kelasnya. Dengan pandangan angkuh dan sikap acuh tak acuh, ia menatap kita yang merupakan orang biasa. Mungkin akan ada sebuah wilayah kekuasaan kerjaan yang akan diwarisi, atau gelar yang panjang dan rumit di namanya, lambang keluarga kerjaan, dan kecenderungan dalam berpakaian dan berbahasa yang cukup berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Mudah untuk menertawakannya. Bahkan tidak butuh waktu lama bagi kita untuk memberikan penilaian negatif terhadap gaya mereka. Daripada bersikap seperti itu, akan jauh lebih menarik bagi kita jika untuk berani mengaguminya. Salah satu hal yang menarik tentang para bangsawan ini adalah betapa sedikitnya perhatian pemuda bangsawan ini terhadap apa yang kita pikirkan. Mereka tidak terbuai oleh ilusi demokrasi, ia tidak percaya bahwa kerumunan memiliki hal-hal yang bisa diajarkannya. Ia tidak mempercaya opini mayoritas, ia tidak pernah mengharapkan pengakuan publik atau pujian dari massa, ia tahu bahwa kebodohan, merajalela dan kevulgaran ada di mana-mana, ia yakin bahwa orang-orang terhormat adalah minoritas yang sedikit. Ia tidak membutuhkan persetujuan dari banyak orang. Dan oleh karena itu, mereka bebas. Pandangan hidup yang mendasari para bangsawan ini mengangkat tema kehidupan tentang kebebasan dan ketidaktergantungan pada opini publik. Dalam dunia yang serba terhubung dan terpapar pandangan orang lain, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk disukai dan diakui oleh orang lain. Namun, dari sudut pandang mereka para bangsawan ini menunjukkan betapa pentingnya melepaskan diri dari belenggu harapan dan persetujuan orang lain. Kebangsawanan adalah simbol dari kebebasan yang ia rasakan. Dengan menempatkan dirinya di atas orang lain, ia membebaskan dirinya dari kebutuhan akan persetujuan dan pengakuan dari orang-orang biasa. Ia tidak membiarkan dirinya terjebak dalam kompleksitas opini publik yang tidak selalu memiliki kualitas intelektual yang tinggi. Ia menyadari bahwa kemuliaan sejati tidak selalu ditemukan dalam massa, melainkan hanya dimiliki oleh segelintir orang yang terhormat. Pendekatan ini mungkin akan menimbulkan sebuah pertanyaan filosofis tentang kebebasan individual dan otonomi diri. Apakah seseorang benar-benar bebas ketika ia bergantung pada persetujuan dan pandangan orang lain? Apakah kebahagiaan dan kepuasan diri dapat dicapai melalui pengakuan massa? Pemuda bangsawan ini menunjukkan bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan seseorang untuk melampaui opini publik, dan mengandalkan keyakinan dan nilai-nilai pribadi mereka sendiri. Tentu cara pandang yang dimiliki oleh para bangsawan ini bukan tanpa cacat atau bahkan tanpa masalah yang membuntuti. Ketika kita mengabaikan opini publik sepenuhnya, kita mungkin kehilangan perspektif yang berharga dan gagasan-gagasan yang dapat menginspirasi pertumbuhan dan perkembangan diri. Dalam beberapa kasus tertentu, opini orang lain memang dapat menjadi kritik yang konstruktif untuk kita, atau bahkan dapat membantu kita memberikan sudut pandang yang baru. Untuk itu tidak penting untuk mempertimbangkan secara selektif opini publik, sambil tetap mempertahankan kemandirian berpikir dan kebebasan diri. Terakhir sebagai penutup saat dunia kita benar-benar dipenuhi dengan kekhawatiran akan penilaian orang lain. Pandangan hidup para bangsawan ini bisa kita adopsi. Para bangsawan ini menunjukkan bahwa ada nilai yang besar dalam memiliki keberanian untuk hidup secara autentik dan tidak tergantung pada persetujuan massa. Kebebasan yang mereka rasakan adalah hasil dari kepercayaan pada dirinya sendiri dan kebijaksanaan untuk menentukan nilai-nilai dan arah hidupnya sendiri.